Oke siap, mulai merekam. Nah, itulah memang. Ha, Oh Bapak, sudah. Halo, sudah terlalu halo. lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lu ngapain lagi Aduh, ngehibur diri? ya aku makan sendiri, tidur Sedang menghibur diri sendiri. karena kalah ya. Wah, Berapa juta tadi malam, Dil? nggak tahu, nggak ngitung. Oh enggak haram, judi haram. Haram. Gak boleh. Nggak boleh. Ya, Halo para remaja yang impiannya pengen jadi kaya tapi kerjanya cuma rebahan. Anda mau jadi apa? Mending bangun, bantuin bapak nanam padi. Iya, tapi Jangan jangan maju maju. nanam pajinya. Iya. Mundur, harus mundur. Minimal cuci piring lah ya. Jadi pembantu kek. Nah, Pan, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 19 hari Senin. 19 Desember, hari Senin. Hari Senin. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih temanya nih yang akan kita Bahas perbincangkan? bahasan kali ini adalah investasi. Apa sih? Oh, Motivasi. Motivasi. Iya, ini apa motivasi dari segala macam sudut pandang ya, yang mungkin agak aneh kalau kita lihat dari sini. Misalnya gini, kayak maling, motivasi kalian ngemaling tuh apa gitu selain miskin? Kan kalian bisa kerja gitu. Kan? Kalian ngapain Ini maling? langsung dibahas apa gimana nih? Apa? Gua udah nyiapin beberapa jawaban tentang apa motivasi orang-orang nih. Seru nih pasti nih. Seru sekali. Mau langsung aja atau gimana? Kayaknya lebih asik langsung sih. Soalnya gue udah Iya. gregetan banget. Jadi ini mau mulai dari mana? Dari yang menurut lu paling rendah aja dulu, yang paling mudah. Jadi gua dulu nih. Ya, boleh, silakan. Motivasi ini tentang motivasi orang yang melakukan kejahatan gitu ya. Kenapa orang melakukan kejahatan? Oke. Kenapa Jadi melakukan kejahatan? Oke. jadi sebenarnya sih motivasi orang melakukan kejahatan itu banyak, tapi yang ini gua ambil beberapa yang sering terjadi di Indonesia ini. Agak relate lah ya sama kita ya. Ya. Ya, silakan. Jadi, ada 3 hal. Yang pertama tuh karena terpaksa. Jadi terpaksanya itu kayak misal orang yang mencuri karena demi untuk bisa makan, demi ngasih makan anak istrinya, ya gitulah. Tapi gini, itu kan mencuri. Kalau misalnya membunuh atau apa gitu yang lain, terpaksanya gimana? Kalau membunuh kayak orang yang dibegal, terus terpaksa dia kalau nggak dibunuh, kalau dia nggak membunuh, dia terbunuh gitu. Oh iya. Loh, tapi kan gini loh, apa? Ya agak susah juga sih misalnya kalau konteksnya lagi kayak gitu, daripada kita yang mati kan. Bener. Emang apa Nabi juga udah bilang kalau misalnya Anda lagi dibegal, Anda nggak apa-apa melawan atau membunuh, nggak apa-apa. Nah itu bener. Kita punya hak untuk mempertahankan milik kita. Ya betul. Nah lanjut nomor 2 gimana nih? Kalau nomor 2 itu nomor 2 itu kayak orang yang punya kelainan dalam diri dia gitu. Kelainan jiwa maksudnya. Kayak misal psikopat itu kan dia kayak apa ya? Dia kalau ditanya
lu membunuh itu karena apa? Ya karena suka gitu kan? Iya. Heeh. Jadi dia tuh membunuh cuma untuk kesenangan pribadinya dia doang. Iya, iya. Nah, itu orang-orang yang gua takut sebenarnya tuh, orang-orang yang mungkin dia nggak punya apa-apa lagi, atau mungkin dia udah terpuruk banget di hidup, jadi pengen ngelakuin apa yang pengen dia lakuin aja gitu. Nah itu orang-orang yang kayak gitu itu udah nggak ketolong, susah. Kadang yang mempengaruhi juga karena mentalnya, karena sering dibully atau gimana gitu. Mungkin Jadi bisa akhirnya dia jadi. jadi dia Atau punya dia- dendam tersendiri kan? Kita nggak Iya, tahu. ya, atau dia punya terlalu cepat dewasa, jadi dia belum siap. Jadi dia tertekan mentalnya, terus akhirnya dia nyari jalan keluar yang negatif. Kan gini loh, Iya, misalnya ada suatu kejadian, pasti di dalam kejadian itu ada opsi lagi. Nah, opsi itu yang menentukan outcome-nya, hasilnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tertekan, ada dua opsi. Dia mau melewati tekanan itu atau dia mau menyerah ke tekanan itu. Nah, orang-orang yang kayak gini nih dia milih opsi yang dia menyerah dari tekanan itu. Jadi dia kalah sama tekanan. Karena kadang orang yang kayak gitu kan kurang dukungan kan? Kita kurang dukungan, bisa juga emang dia udah terpuruk banget. Jadi mau nggak mau harus milih itu. Tapi sebenarnya kalau emang kita bisa sosialisasiin lagi, kita bantu, kita bimbing, bisa dia sebenarnya. Iya, benar. Diedukasi Jadi lah. mereka sebenarnya butuh dukungan aja sih dari orang sekelilingnya gitu. Iya betul. Dia butuh bimbingan moral, terus bukan seseorang sih, kayak dia cuman butuh diajak ngobrol gitu, orang-orang kayak gitu. Biar dia bisa ngungkapin apa isi hati dia, bisa ngungkapin apa perasaan dia, kenapa dia bisa tertekan kayak gitu, tertekan sedalam itu. Nah itu. Nah, makanya itu kalau ada misal teman-teman kalian yang para pendengar ini, kalau teman-temannya ada yang kayak gitu butuh pendengar, dengerin aja. Kalau nggak punya solusi ya, yang penting jadi pendengar yang baik juga. Itu udah cukup membantu untuk mereka. Ya, asalkan kita mendengar jangan dibuat bahan gibah, nggak boleh. Jangan, dosa. Yang ada dia makin ngamuk ntar. Yang ada nanti Anda yang jadi sasaran. Ya, bahaya. Ya, sama kayak apa yang diucapin sama petarung UFC Paddy Pimblett tuh ya. Dia bilang kalau laki-laki tuh udah saatnya harus speak gitu, udah saatnya harus cerita. Kita harus cerita ke orang-orang sekitar kita harus cerita ke keluarga, siapapun, teman online pun bisa. Guru, ke siapa, Pak RT. Jadi jangan ketutup sama stigma yang mengatakan kalau laki-laki itu harus strong, laki-laki harus bisa menyimpan sendiri, laki-laki nggak boleh cerita. Nah itu salah, salah. Dia bilang kalau gua lebih milih mendengar teman gua cerita sambil nangis di pundak gua daripada gua datang ke pemakaman dia minggu depan. Itu dalam banget. Itu dalam banget. Itu dalam banget. Itulah kenapa laki-laki sekarang kalau mau cerita aja, nggak apa-apa, nggak usah takut dibilang cemen, nggak usah takut dibilang cengeng, nggak ada yang gitu-gitu tuh, nggak ada. Bener. Ini juga bisa, kalau kalian nggak punya teman cerita, kalian bisa cerita ke kita nih, DM ke kita nih. Nanti kita bantu kasih saran. Boleh juga. Boleh, DM aja. DM aja. Opnasu IG-nya ya. Kalian kalau mau cerita, mau curhat, silakan. Mau berbagi cerita. Kita juga nanti, kalau mau kita sekalian bikinin videonya untuk nyeritain kalian biar teman-teman yang lain juga termotivasi. Ya betul sekali. Nanti mungkin bisa kita bikinin episode spesial mungkin. Iya. Oke, lanjut yang nomor 3, Pan. Gimana, Pan? Yang ketiga ini
ada 3 hal. Jadi 3 hal. yang Oke. jadi yang ketiga ini adalah apa lagi namanya ya? Obsesi. Jadi ada 3 jadi ada 3 hal dalam obsesi itu yang saling berhubungan. Kayak pertama suka, obsesi, termotivasi. Berarti Paham ini nggak? ada gue paham. Berarti ini masih ada nyenggol-nyenggol dikit sama yang tadi yang sebelumnya tuh. Mm-mm. Apa tadi tuh? Jadi contohnya gini. Misal Anda suka sama sesuatu gitu. Apa ya? Lebih gampangnya suka sama cewek deh. Suka sama cewek, saking sukanya banget, akhirnya suka itu berubah jadi obsesi. Wah, itu bahaya banget itu. Pas sudah terobsesi dan Anda tidak berhasil memiliki itu cewek, akhirnya muncullah motivasi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Asik, Iya. bijak banget. Terutama pasti melakukan kriminal ya, tindak kriminal ya. Itu gua jadi keinget beberapa episode awal kita tuh yang tentang bocah yang ditolak cintanya terus dia malah ngebunuh. Nah, itu wah kacau banget itu. Ya, ada kan di episode sebelumnya kan? Contohnya kan. Nah, iya. Jadi orang-orang yang kayak gini itu dia nggak bisa terima kenyataan menurut gua. Ya, dan juga dia udah blank, dia nggak tahu lagi mau ngapain. Padahal balik lagi ke tadi, harusnya cari teman cerita, ya kan? Iya, benar, balik lagi ke situ. Iya, tanya-tanya, ini gua harus gimana? Terus gua harus ngapain? Pasti kan misalnya kita tanya ke 1 orang, tanya ke 2 orang, tanya ke 3 orang. Nah, itu kan pasti ada macam-macam jawaban yang kita dapat kan? Nah, kita tinggal ngambil kesimpulan dari 3 hal itu gitu. Iya. Dari saran-saran orang itu kita bisa ngambil kesimpulan yang baik. Iya. Kadang gua bingung juga ya, orang-orang yang misalnya kriminal itu apa gitu mereka, kenapa sih? Maksud gua kenapa harus ke arah situ gitu? Kita ini kan manusia, sama-sama manusia, sama-sama tinggal di bumi, sama-sama satu tempat. Ya nggak usah lah membenci gitu, ya kan? Kalaupun emang ada masalah ya omongin, jangan kepancing omongan netizen yang provokasi itu. Netizen sampah itu menurut gua. Asik. Iya, kadang orang gampang terprovokasi orang zaman sekarang. Jadi kita kalau ada masalah ya usahakan jangan sampai membenci lah. Ini gua ada mengutip ucapan dari Habib Jafar Al-Adar. Beliau di salah satu podcastnya pernah bilang kalau manusia itu diciptakan dengan cinta oleh Sang Maha Cinta. Jadi kemudian jika dia membenci sesuatu atau membenci seseorang, maka dia berarti sedang mengkhianati dirinya sendiri, dan itu adalah suatu tindak kebodohan. Paham. Jadi kalau seseorang membenci seseorang lainnya, itu sama aja dia mengkhianati dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena yang dia benci itu juga manusia. Sama. Sejenis. Jadi untuk apa membenci, nggak usah lah. Kita damai-damai saja. Hidup kita berdampingan ya, harus sesuai lah sama norma-norma kehidupan yang ada gitu kan. Nah, jangankan manusia, binatang pun nggak boleh kan disakitin. Ya, binatang, bahkan misalnya ada binatang yang ini yang punya teritori sini misalnya, terus binatang yang punya teritori sebelah, mereka nggak saling membenci tuh. Mereka tahu ini teritori si binatang ini, gua nggak boleh lewat sini, gua harus hormatin dia. Jadi gua harus menjaga agar gua sama kawan-kawanan gua nggak boleh ngelewatin batasan sini. Binatang ini dia tahu, apalagi kita manusia yang dikasih otak dan akal. Nah, mantap banget. Oke, sekarang menurut Anda, gue udah kelar kan 3, dan sekarang Bapak Fadil deh.
Menurut gua Adil. tentang apa? Tentang apa? Yang tadi dulu. Motivasi orang-orang berbuat kriminal ya. Gue juga nggak ngerti sih sebenarnya. Makanya gua dari tadi bertanya-tanya, orang buat kriminal itu apa, ngapain gitu? Apakah nggak ada jalan lagi gitu? Yang sebenarnya kan nggak mungkin kalau nggak ada jalan lagi. Pasti ada jalan kok, ya kan? Cuma kan yang bikin mereka kayak gitu itu mungkin karena pikirannya yang terlalu pendek, nggak Bisa mikir jadi. ke depannya gimana gitu. Bisa. Mm-mm. Terus Coba deh mikir kalau mau nyolong gitu, nanti mau tinggal di mau masuk penjara gitu. nah iya dia apa Coba mereka mikirnya ke situ. nggak mikir sejauh itu gitu, nggak mikir konsekuensinya. Makanya gua Makanya itu kadang pikirannya pendek. nah iya gua kadang nggak ngerti pikiran orang-orang jahiliyah. Orang kalau perlu disebut orang-orang primitif. Akhir zaman. Akhir zaman. Nah, sekarang mau nanya nih gua nih, menurut lo, motivasi hidup apa? Motivasi hidup masing-masing sih berbeda-beda. Menurut gua masing-masing orang punya motivasi masing-masing. Sok atuh dijelaskan, misalnya mereka mau mencapai apa? Apa ya? Yang paling umum misalnya mau jadi pemain bola. Bola lagi balik ini ya. Nah, kalau kalian misal mau main bola kalian bisa melihat melihat Siapa? Cristiano Ronaldo. Cristiano Itu Ronaldo penuh sekarang kan itu. penuh motivasi, penuh ngambekan juga. Tapi kita lihat dari sisi perjuangannya, jangan lihat dari situnya. Maklum orang tua gak usah gitu. Kita lihat sisi baiknya aja. Jadi biarkanlah dia dengan masalahnya sendiri itu, nggak usah kita ganggu. Dia juga udah jadi orang kaya juga. Iya, ngapain kita kasihan sama dia? Mending kasihan diri sendiri. Iya, kasihanin diri sendiri. Lebih penting diri sendiri tuh. Nah, kalau menurut apa? Enggak. Menurut Anda? Menurut gua, motivasi kehidupan. Motivasi apa tujuan nih? Motivasi dulu. Tadi kan pertanyaannya motivasi. Motivasi hidup sama aja sih sebenarnya sama tujuan ya. Sama aja deh. Sama anggap aja sama. Anggap aja sama. Ya yang pasti ya untuk beribadah, ya kan? Tujuan hidupnya. Iya, tujuan hidup, motivasi hidup orang ya untuk beribadah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Iya. Tapi kadang ya banyak orang yang ibadahnya ya masih bolong-bolong ya. Diusahakan ditambal. Iya. Ditambal. Walaupun saya masih bolong-bolong juga. Ya, minimal maghrib jangan lewat. Iya, benar. Tujuan hidup menurut gua ada 2. Mau tahu nggak? Apa tuh? Ada yang utama, ada yang sampingan. Tahu nggak lu yang utama apa? Sampingan kayak aja ya, kayak kerja aja ya, kerja sampingan. Enggak, ini kayak main quest sama side quest. Oke. Lanjut. Ya, balik lagi yang utama tadi ya ibadah. Ya. Yang sampingan cari uang, betul kan? Jadi udah 2 itu aja. Terus? Primer sama sekunder yang berhubungan. Kenapa gue bilang cari uang? Karena untuk menunjang tujuan utama beribadah kita butuh uang kan, pasti kan? Ya itu kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan agar kita bisa menunjang tujuan utama kita yaitu beribadah. Kita ibadah pasti butuh rumah, butuh baju koko, butuh baju sholat, ya kan? Benar. Nah iya itu. Gua pernah dengar kata-kata dari Haji Roma Irama. Waduh. Apa katanya? Begadang jangan begadang. Enggak gini katanya. Ini nggak tahu ya, entah ini quotes atau apa, gue nggak tahu. Jadi katanya apa? Kalem.
Jadi beribadahlah, kejarlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia gitu. Jadi kejarlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Betul sekali, betul sekali. Ya, nyambung dua itu. Jadi menurut gua, karena tujuan hidup cuma dua, yang namanya cita-cita itu bullshit menurut gua. Jadi lu nggak percaya cita? Gua nggak percaya. Karena gini, kita dari awal sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, kita diprogram untuk apa? Untuk jadi menggapai karyawan, cita-cita. Kan? Enggak. Kita diprogram untuk cari kerja, kita diprogram untuk cari uang. Jadi yang namanya cita-cita, aku mau jadi astronot, dokter, bla bla bla, bullshit semua. Kecuali kalau emang ditekuni benar-benar. Karena cita-cita itu gambling. Pilihannya cuma dua, antara lu sukses lewat situ atau lu gagal, balik lagi ke tadi, cari kerja. Iya benar sih. Kita kalau sekolah ujung-ujungnya bakal jadi karyawan kan? Benar. Emang udah diprogram untuk itu. Jadi ya, kalaupun emang niat sama cita-cita ya silakan berjuang. Tapi gambling, perjudian, bisa sukses bisa enggak. Makanya gue bilang, makanya gue berani bilang tujuan hidup ada dua, utama sampingan. Yang utama ibadah, yang sampingan kerja. Karena kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, ujung-ujungnya untuk cari duit juga kan? Nah, iya. Jadi ya nggak ada yang lain lagi. Udah itu aja. Nggak perlu pusing-pusing. Janganlah dipusing-pusing. Santai, kalem. Kita hidup untuk mencari uang. Iya, betul. Itu yang sampingan. Yang utama tetap ibadah. Iya. Apalagi kalian yang habis all in Prancis kemarin ya. Emang bodoh. tapi itu juga mencari uang loh. Tapi di jalur yang salah. Tapi sama-sama cari duit. Kacau. Lanjut. Sekarang ini topik yang gue paling kesel. Gue paling kesel sama topik ini. Apa tuh? Bisa tebak nggak? Nah, lu pasti tahu lah. Gua pikiran lu random. Lu pasti tahu lah. Gua kesel sama apa? Kasus percintaan. Bukan. Bukan. Gua kesel sama, lebih ke miris sih, sama perempuan yang mereka pakai hijab tapi dadanya masih nonjol gitu. Wah. Itu yang pengen gua bahas. Gua punya quotes nih. Gua silakan. Dikeluarkan quotes. Biar enggak banyak kata-kata, bukan quotes. Ya, keluarin biar mereka tertampar semuanya. HP-nya di privasi, badannya di publik. Ya. Kok jadi murah ya? Apalagi kan mereka pakai hijab tapi dililitin ke leher. Kan agak aneh dari fungsi utama hijab itu kan. Nah, sekarang hijab jadi aksesoris. Iya, kayak jadi pelengkap doang, bukan suatu pakaian utama yang harusnya itu jadi pakaian utama bagi wanita kan. Nah, menurut gua motivasi mereka ngelakuin itu karena mereka pikir hijab itu cuman untuk menutup rambut doang. Jadi mereka rata-rata pakai hijab lilit ke leher karena mereka ngira cuman rambut doang yang harus ditutup. Kalau menurut gua ini mungkin pemikiran mereka hijab itu dianggap cuman sebagai fashion doang kan. Oh iya, fashion. Iya. Mereka lebih ngedepanin gaya dibanding guna. Mereka lebih mentingin ini hijab stylenya bagus gimana ya? Ini cocok gak ya sama baju aku? Cocok gak ya sama muka aku? Sama bla 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 bla. Tai kucing.
Tapi mereka nggak mikirin apa fungsi utama hijab dan apa arti hijab itu sendiri gitu. Benar Itulah banget. kenapa miris. Butuh Miris. kalau bisa dibawa ke Aceh semua itu disabet semua satu-satu. Nah, benar. Aduh. Apalagi kan zaman sekarang banyak yang curi-curi kesempatan kan. Nah, cok nih. Mereka nggak Apa takut apa ya? Ya curi-curi kesempatan melakukan kriminal lah, ya kan? Kok mereka Kejahatan bisa? karena ada kesempatan. Iya, kok bisa-bisanya mereka meng-highlight, mempublikasi yang seharusnya ditutup erat-erat gitu kan? Makanya gua bilang tadi, HP-nya diprivasi, Dadanya dipublikasi. seolah-olah handphonenya lebih privasi. Iya, motivasi kalian itu apa sih? Apa emang mereka itu sengaja ya ngasih lihat nih gede nih? Eh lebih ke pujian. Oh iya, minta puji. Haus akan itu. Pengakuan. Haus Mungkin akan lebih ke pengakuan. pengakuan. Iya, mungkin mereka nggak punya bakat atau nggak punya kepintaran, jadi yang mereka pamerin itu haus akan pujian. Betul. Dan satu lagi yang jadi kenapa mereka gitu, karena yang laris ya gitu, yang itu. Kok aku nggak kepikiran ya? Yang didemenin sama orang-orang ya itu. Misal contoh aja konten YouTube atau konten apa ya, TikTok lah. Kalau kita ngelakuin hal-hal positif kayak kayak ngelakuin bakat-bakat kita, nyanyi kah atau apa, jarang yang nonton, sepi. Tapi giliran membuka dadanya rame. 5 juta, 2 juta, 3 juta. Ya makanya. Apalagi ditambah berendam di lumpur, berendam di sepiteng. Nah, balik lagi yang main mandi lumpur. itu kombinasi spesial itu. Itu mah lebih parah, ngapain mandi di lumpur. Wah, terima kasih orang baik sudah di-give. Terima kasih. Sekarang saya minum ya air tainya ya. Miris. Nah, itu juga karena penonton sukanya ya itu. Bukan, Pan, mereka kasihan aja. Kalau kasihan harusnya jangan ditonton. Iya sih, biar dia nggak gitu lagi ya. Menurut gua kalau emang kasihan nggak usah ditonton, nggak usah di-give. Mereka nggak bakal ngelakuin itu lagi karena nggak menghasilkan. Betul. Ya, jadi lu mau mandi lumpur nggak biar cepet kaya kita? Najis, nggak mau gua ogah. Gue yang ngerekam lu berendam di sepiteng gitu. Wah, gift 1 kali saya cium sepitengnya. Enak di lu Sat. Nah, balik lagi ke itu ya tadi ya, perempuan tadi ya. Untuk sekarang gue berani bilang kalau perempuan zaman sekarang ini yang cantik lebih murah, yang jelek jual mahal. Setuju nggak? Nggak semua. Gue mau bilang semua. Bodoh amat, gue nggak peduli. Gue mau bilang semua. Bini gue cewek lo gelut kita. Oh enggak. Oke. Semua. Ya. Semua kecuali bini lu deh. Semua kecuali bini gue. Ya pokoknya anak-anak muda lah, anak-anak yang 18, 19, 20. Tapi zaman-zaman sekarang lah. Ya lu lihat konten-konten yang model-model kayak gitu, ceweknya cakep-cakep semua kan? Tapi murah. Iya. Sedangkan yang nggak usah bilang jelek lah, yang biasa aja gitu. Yang biasa aja mereka tertutup, mereka sibuk ningkatin diri mereka. Betul kan? Nah, betul. Benar. Jadi gue berani bilang cewek zaman sekarang yang cantik murah, yang jelek mahal. Kalian mau apa? Mau cancel? Silakan.
Aduh, Mau gue menghujat, nggak ikutan, gue nggak ikutan. mau menghujat silakan. Ini pendapat gua. Oke, hujat Padil aja ya, Cok. Jangan aku. Balik lagi ke itu, gue pengen apa bahas tentang kesempatan-kesempatan nih ya. Misalnya kayak kesempatan lu mau dapat kerjaan atau lu kesempatan kuliah atau ya kesempatan-kesempatan yang ada datanglah ke lu. Itu menurut lu harusnya langsung lu ambil tanpa konsekuensi apapun atau lu pikirin dulu? Oke, kalau kesempatan ya, menurut gua semua keputusan yang kita ambil itu pasti ada resikonya. Entah itu kita terima, misal punya kesempatan dapat beasiswa gitu kan. Ya. Itu kalau kita terima ada resikonya juga. Kita tolak juga, ya ada resikonya juga. Jadi masing-masing ada resikonya. Apapun keputusan kita ada resikonya. Ya betul, ada positif Jadi dan negatifnya kan. jadi tergantung kita berani nggak ngambil itu. Nah, Tergantung diri kita. berarti lu sejalan sama gua. Menurut gua Kan kita apa-apa? yuk lanjut. Kan kita sepemikiran. Oh iya. Menurut gua kesempatan itu ada bukan untuk diambil. Tapi kesempatan itu ada untuk kita pikirin. Kita pikirkan. Kesempatan ini ada untuk kita pikir-pikir. Ini cocok nggak untuk kita? Kesempatan ini Jangan bisa asal ngambil. ya, kesempatan ini kita bisa maksimalin nggak potensinya. Terus kesempatan ini timingnya tepat atau enggak. Terus Jadi bakal kuncinya di kita aja sih sebenarnya. iya, bakal berefek positif ke depannya atau apa. Nah, dan lain-lain. Kalau kesempatan ada terus kita langsung asal ambil hajar tanpa nilai konsekuensinya, habis kita, tenggelam kita di kolam itu. Ya kan? Iya benar-benar. Jadi ya balik lagi, segala sesuatu minimal dipikir. Jangan lo terlalu ikut omongan orang, udah ambil aja ini nih, bla 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 bla. Tapi kalau lo nggak cocok, ya lo mati di situ. Jadi ya tergantung kita aja. Iya betul. Kita mampu nggak ngejalanin ininya gitu. Kita pikirin dulu. Nah, Kalau kita ngerasa mampu ya ambil. Tapi kalau nggak ngerasa mampu ya udah lepas. Gak usah dengerin kata orang begini iya, begitu. kalau kita paksain juga, itu namanya menurut gua kita ngehalangin rezeki orang lain yang mau ngambil kan. Misal gini deh, ada kerjaan nih satu, ada dua, misalnya lu sama satu lagi orang yang mau ngelamar, ya kan? Lu nggak cocok di situ, tapi lu paksa ngelamar, akhirnya lu kerja ogah-ogahan, terus dipecat lagi. Nah, yang si ini nih yang cocok sama pekerjaan ini malah dia nganggur. Kan kita malah justru ngilangin rezeki orang kan? Malah kasihan ujung-ujungnya. Yang harusnya orang itu cocok sama pekerjaan itu karena yang keterima lu, tapi lu angut-angutan kerjanya, ya sama aja, dosa juga. Iya, makanya harus balik lagi dipikirin lagi. Itulah kenapa tugas kita di sini untuk memutar ulang otak-otak para pendengar. Begitu ya. Selanjutnya terakhir. Ya, apa tuh? Motivasi netizen sampah Indonesia nih. Waduh. Apa? Motivasi mereka ngebully satu komen itu apa? Apa karena kesenangan sendiri? Atau karena fetis mereka itu? Gimana? Serem nih, rada serem nih. Merempet ke musmas ini. Gini. Kalau menurut gua tergantung komen paling atas sih. Ya, enggak, maksud gua gini loh. Ada orang misalnya komen yang nggak sependapat lah sama rata-rata komentar lain. Oh pasti kan langsung, wah tai lo, bangsat lo, nggak punya otak lo, lu pasti SD lu ya, SMP lu ya, lu belajar dulu dek sana dek, bla 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 bla, buset gue bilang. Nah makanya itu tergantung orang yang pertama itu dia komen negatif atau positif. Kalau udah
mereka ngelihat ada yang satu orang komen negatif, ya yang lain ikut-ikutan. Kebanyakan yang ikut-ikutan. Oh Ngerti nggak iya, maksud gua? Ngerti mental nggak ikut maksud gua? ikutan. Ngerti. Mental Jadi yang ikut ikutan. awalnya orang ini nggak ngikutin si ini orang yang dibully ini, ujung-ujungnya karena ngelihat orang karena orang ngebully jadi ikut-ikutan ngebully. Karena kelihatan seru kan? Heeh. Gini deh contohnya Ronaldo deh. Satu orang ngebully nih, Ronaldo lagi. Balik lagi. Balik lagi ke Ronaldo. Gini deh, contohnya Ronaldo nih. Ronaldo ada pemain bola nih ya. Apa sih fans bola nih? Fans bola Ya. ngebully dia karena mainnya jelek, dan orang lain yang sebenarnya bukan fans bola karena ngelihat itu seru ngebully si Ronaldo, akhirnya ikut-ikutan. Oh, paham. Itu mungkin ada disfungsi otak belakang kali ya. Orang-orang yang kayak gitu ya. Karepmu deh, gue nggak ikut deh, gue cuman berpendapat deh. ada sesuatu enggak, soalnya ini bikin gua resah banget, Wan. Ini udah Iya. kelewat batas menurut gua. Emang banyak yang kayak gitu. Apalagi nih gua mau dukung pemerintah nih ya, Asik. institusi lah. Gue pengen kayak ada orang-orang ya kayak kasus kemarin lah, misalnya kasus apa gitu, kasus pemerkosaan atau kasus kumpul kebo. Nah, Kasus polisi kan kebaya merah. Nah, polisi kan langsung gercep tugas, langsung diselesain. Ada aja masih yang komen negatif. Giliran beginian cepet, giliran urus langkangan gesit, bla 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 bla. Gue bilang, bacot bangsat. Apresiasi apa susahnya? Udah bagus pemerintah pengen ngurangin dosa perzinahan yang bikin sumber masalah di negara ini. Otak dipakai, gue bilang. Jangan karena kebutaan udah benci jadi asal komentar aja gitu. Nah, bisa jadi karena kebencian itu juga. Ya, tapi kan kita nggak bisa buta gitu. Kalau ada yang kerjaan yang bagus, ya harus diapresiasi dong. Iya, itu menurut kita. Kan ada beberapa orang yang kalau udah benci sama orang, ya lu mau ngelakuin hal positif apapun tetap nggak disuka. Kayak Ronaldo deh, astaga, Ronaldo lagi. Nah, itu balik lagi ke sebutan gue ya, mungkin ada disfungsi otak belakang kali. Sarafnya ada yang putus. Wah, jadi resmi nih ya, di sini kalau misalnya ada orang yang nggak jelas langsung kita panggil aja disfungsi otak belakang. Asik. Ya, terserah Pak Padil aja deh. Oke lah, cukup lah segini aja unek-unek kita hari ini. Udah lumayan banyak ya. Ngomong-ngomong, sorry agak telat mungkin kontennya datang. Ya, ada 2 minggu ya? Lewat 2 minggu setengah. Karena ada karena kurirnya lambat. Kurir lambat, terus kita juga masing-masing saling menunggu paket kita datang, ya udah recordnya kita ditunda tapi dulu. Sekarang tanggal 19 Desember udah record lagi, aman. Insya Allah kalau udah turun honornya bisa tiap hari lah. Makanya cepet turunkan honornya. Nggak tiap hari juga dong, seminggu sekali aja. Ya kalau udah honornya bisa nyampe 20 juta kan kita fokus sama podcastnya aja. Iya. Ya, mudah-mudahan kita nggak ikut-ikutan kena disfungsi otak belakang ya. Benar. Wah, terima kasih Irfan. Terima kasih Bapak Padil. Ada kata penutup nggak ini? Kata penutup apa ya? Ya udahlah, subscribe, follow IG kita. Dan ayolah, ini YouTube
Noise, apalagi Iya. satunya lagi namanya. Cepatlah kasih kita honor. Spotify semuanya. Spotify semuanya. Cepat kita kasih honor atau enggak buat kalian yang misal dengar mau kasih endorsement gitu nggak apa-apa juga. Boleh lewat ini aja, lewat apa namanya, DM. bisa. Ada yang mau donasi bisa, ada linknya Oh iya, donasi ya. Saweria. Saweria bisa. Oke lah, terima kasih untuk hari ini. Goodbye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng dong.